Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang classification decision tree using WK. Saya Sinta Afia Permatasari dengan NIM 14122000037. Perkenalkan saya Diksamada Putra, NIM 1412200163. Saya Adam Yusuf Afandi, NBI 14122000166. Saya Ubedillah Dwi Santoso, NPI 1412200200. Saya Vila Farizi, NBI 14122000236. Saya Mahmudin dengan NBI 14122000246. Saya Asmi Bagas Pradana dengan NPI 14122000252. Baik, untuk slide selanjutnya ada capaian pembelajaran, yang di mana mahasiswa dapat mendemonstrasikan pembuatan model klasifikasi decision tree menggunakan tool WK. Mahasiswa dapat mengevaluasi model klasifikasi menggunakan tool WK. Online, membaca dataset, fitur classify, evaluasi, dan visualisasi model klasifikasi. Yang pertama di sini ada Open Explorer, yaitu Open WK. Mahasiswa bisa klik tombol Open pada tampilan WK yang pertama. Yang kedua ada membaca dataset ARFF. Mahasiswa bisa memilih select whether nominal ARFF file from the choose file. Under the Process tab option. Di sini sudah ada gambar yang dijelaskan dalam data berikut. Selanjutnya, memahami dataset. Di sini bisa diklik data whether nominal ARFF memiliki 4 atribut atau fitur, yaitu outlook, temperatur, humidity, windy, dan 1 atribut kelas click play. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya memahami dataset. Jika kita klik fitur Outlook, kita dapat melihat bahwa fitur Outlook memiliki 3 nilai atribut, yaitu yang pertama sunny, kedua overcast, tiga rainy. Yang terdapat pada kanan yaitu grafik tersebut. Next. Yang kedua, memahami dataset dengan cara yang sama kita dapat nilai atribut yang lain. Misalkan atribut temperatur mempunyai nilai atribut yang pertama hot, kedua mild, yang ketiga cold. Sama, yaitu yang kanan terdapat grafik yang sama. Yang ketiga, edit dataset. Kita bisa melihat dataset kita dalam bentuk record data dengan klik edit. Yang dimana terdapat ada lingkaran merah. Next. Kita bisa mengedit data kita dengan mengklik setiap nilai atribut atau menambahkan data baru dengan mengklik add an instance. Yang terdapat pada kanan bawah yang terdapat lingkaran merah. Next. Kemudian klasifi. Buka tab klasifikasi untuk mengklasifikasikan data yang tidak diklasifikasikan. Klik pada tombol pilih, dari sini pilih pohon kurang lebih C48. Ini adalah algoritma untuk menghasilkan pohon keputusan yang dihasilkan oleh C4.5 atau perpanjangan dari ID3. Ini juga dikenal sebagai pengklasifikasian statistik, yaitu terdapat pada kiri atas pada kolom tersebut terdapat tulisan klasifi. Next. Test option. Test option merupakan pilihan teknik untuk mengukur akurasi dari model
decision tree yang dibangun. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Test option using training set. Memiliki seluruh data sebagai training set sekaligus testing set. Akurasi akan sangat tinggi tetapi tidak memberikan estimasi akurasi yang sebenarnya terhadap data yang lain yang tidak dipakai untuk training. Holdout method memakai sebagian data sebagai training set dan sisanya sebagai testing set. Metode yang lazim dipakai asal jumlah sampel cukup banyak, ada dua, supply test set dan percentage split. Supply test set jika file training dan testing tersedia secara terpisah. Percentage split jika hanya ada satu file yang ingin dipisahkan ke training dan testing. Percentage di kolom adalah porsi yang dipakai sebagai training set. Next. Test option cross validation method. Fault sama dengan 5 atau 10. Teknik estimasi akurasi yang dipakai. Jika jumlah sampel terbatas. Salah satu bentuk khusus CV adalah F1 out cross validation. Dipakai jika jumlah sampel sangat terbatas. Next. Ilustrasi cross validation. Data terdiri dari 100 instance sampel dibagi dalam 5 blok dengan jumlah sampel yang sama. Nama blok A, B, C, D, dan D masing-masing terdiri dari 20 instance. Kualitas kombinasi parameter tertentu diuji dengan cara sebagai berikut. Step 1, training memakai A, B, C, D, testing nilai E, akurasi A. Step 2, training memakai A, B, C, E, testing memakai D, akurasi B. Step 3, training memakai A, B, D, E, testing memakai C, akurasi C. Step 4, training memakai A, C, D, E, testing memakai B, akurasi D. Step 5, training memakai D, C, D, E, testing memakai A, akurasi E. Rata-rata akurasi A ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, dibagi 5, mencerminkan kualitas parameter yang dipilih. Ubahlah parameter model dan ulangi dari nomor 2 sampai dicapai akurasi yang diinginkan. Next. One more option. Jika kita klik more option, ini menunjukkan bahwa terdapat opsi tambahan yang bisa diakses dengan mengklik tombol more option. Next. Gambar tersebut merupakan hasil output dari program WK untuk model klasifikasi menggunakan algoritma J48, turunan dari algoritma pohon keputusan J4.5. Model ini bekerja sempurna pada data latih, namun perlu diuji lebih lanjut menggunakan data uji testing set untuk mengevaluasi apakah model dapat bekerja baik pada data baru. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada confusion metric yang digunakan dalam evaluasi model. Berikut penjelasannya yaitu baris pertama
yaitu 90. Angka ini menunjukkan bahwa ada 9 instance dengan class fly sama dengan yes di dataset dan semua instance tersebut diklasifikasikan dengan benar sebagai fly sama dengan yes. Baris kedua yaitu 05 menunjukkan bahwa ada 0 tambah 5 instance plus fly sama dengan no dalam dataset dan semua benar diklasifikasikan sebagai fly sama dengan no. Dari matrik ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada error pada prediksi terhadap dataset. More options dibagi output prediction. Jika ingin melihat hasil prediksi, klik pause pada output prediction, pilih plain text, kemudian jalankan kembali dengan klik start. Dan berikutnya ada output informasi, maka pada informasi akan muncul hasil prediction pada data ini sebagai berikut. Visualisasi. Gambar ini menunjukkan tampilan hasil penggunaan WK, sebuah aplikasi untuk analisis data pembelajaran mesin. Visualisasi model Lesion Tree J48. Pada bagian atas terlihat bahwa model J48 atau implementasi algoritma J4.5 digunakan untuk membangun pohon keputusan atau decision tree. Opsi tes yang digunakan adalah use training set, berarti evaluasi dilakukan langsung pada data latih atau training set. Dan hasil evaluasi model berhasil mengklasifikasikan semua instance dalam dataset dengan akurasi 100% terdiri dari correct tree classification instance 14. Semua instance diklasifikasikan dengan benar. Incorrectly classified instance 0 atau tidak ada kesalahan. Precision Recall dan F measure untuk kedua kelas yes dan no adalah 1000 menunjukkan performa sempurna pada dataset. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nah, berikutnya ada visualisasi tree atau pohon visual. Yang pertama ada outlook. Outlook tersebut bercabang, ada sunny, overcast, dan rainy. Kemudian dalam sunny ada humidity, kemudian di dalam humidity ada high dan normal. Kemudian di cabang high bertuliskan no 3,0, yang normal yes 2,0. Kemudian yang dari overcast terdapat yes 4,0. Kemudian yang rainy ada windy. Di dalam windy tersebut juga bercabang, ada true dan false. Untuk yang true yaitu no 2,0 dan yang yes atau yang false ada yes 3,0. Next. Kemudian save model yaitu model dapat disimpan untuk digunakan prediksi data baru atau eh, simpan pada direktori kerja. Jangan di direktori CWK. Nah, berikut di kotak yang warna merah, kemudian ada save model. Kemudian next. Nah, ada load finalist model yaitu buka Explorer, kemudian buka dataset yang sama, lalu ke Classify. Kemudian pada result list klik kanan pilih load model. Nah, itu ada tanda warna merah kotak. Next.
Next slide. Kemudian ada pilih model yang telah disimpan, kemudian klik open. Di situ ada keterangan Wither 1 model, nah itu diklik open. Next. Selanjutnya akan diarahkan menampilkan kembali model hasil training didapat dengan data samping. Pilih file yang 0R, kemudian terdapat klasifikasi output seperti yang ada gambar di samping. Next. Kemudian make prediction on new data atau membuat data baru. Untuk yang pertama yaitu buka menu tools pada WK GUI user, kemudian pilih ARFF viewer. Nah, di situ ada tools, kemudian klik ARFF viewer atau Ctrl A. Next. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Mahfudin. Untuk step selanjutnya yaitu klik open pada editor ARFF viewer. Dan yang kedua yaitu pilih file wither nominal ARFF seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Next. Next. Selanjutnya yaitu data record dari dataset Wither nominal akan muncul pada editor. Dan untuk step yang kedua yaitu simpan ulang atau save as pada direktori kerja Anda dan diberi nama lain misalkan Wither test ARFF. Lalu klik save. Next. Untuk selanjutnya yaitu rubah beberapa nilai variabel untuk mendapatkan data baru. Ditunjukkan seperti gambar di samping pada kursor. Next. Selanjutnya yaitu bisa juga menghapus beberapa record dengan klik CTRL plus klik record yang dipilih. Lalu klik kanan, pilih delete all, select instant. Next. Dan langkah yang terakhir yaitu dengan memilih file, lalu klik save. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya. Next. Enggak. Select telu-telu, Bay. Gitu. Telu loro. Iki balik bae.
Telu-telu. Prediksi data baru. Kembali ke WK Explorer yang menampilkan hasil load model yang disimpan. Pilih supply test set pada test option, klik set. Lalu klik open file. Next. Next. Klik open. Pilih jenis classifier 3. J48 set more option pada output prediction plain text. Lalu klik start. Next. Hasil prediksi. Dari hasil prediksi diketahui bahwa terdapat 3 record yang diprediksi salah, sehingga error rate sama dengan 3/5 sama dengan 60%. Next. Confusion matrix. Pada baris 1, play sama dengan yes sebanyak 1 plus 2 diprediksi benar. Play sama dengan yes sebanyak 1 diprediksi salah. Play sama dengan no sebanyak 2. Kemudian pada baris 2, play sama dengan no sebanyak 1 plus 1 diprediksi benar. Play sama dengan no sebanyak 1 dan diprediksi salah. Play sama dengan yes sebanyak 1. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.